Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarkum Bagi. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan juga tombol loncengnya biar kami terus semangat. Oh ya. Nah, hari ini kita belajar kehidupan. Belajar kehidupan, kita berbicara tentang kehidupan. Di sebelah saya ini ada siapa namanya? Siapa namanya? Dada. Nah, namaku Duweng. Ngomong. Duweng, ngomong. Namaku Duweng. Nah, namaku Duweng. Ya. Duweng. Jadi ini belajar kehidupan. Di sebelah saya ini ada orang yang bernama Duweng Sungseng. Duweng Sungseng, ya. Jadi kehidupannya sehari-hari seperti ini. Jadi ngerokok aja pokoknya. Oh iya. Apa? Minum dulu. Minum ya udah minum. Nah, minum. Mau minum suruh bukain. Nah, ini sudah berpangkat jenderal ini. Bintangnya 8. Jenderal bintang 8. Oh, minum minta dibukain. Sudah bos? Udah, kita tutup lagi. Jadi gini, kita bicara dengan orang saya di sebelah saya ini punya keterbelakangan mental, jadi dia nggak bisa ngomong dan dia ada sedikit kekurangan. Kayak sama itu seperti itu. Kita hidup di dunia ini, khususnya di Indonesia, kita ingin cari tahu siapa yang benar, apakah orang waras seperti kita, apakah orang yang cara berpikirnya nggak normal. Emang itu semua sudah dari Allah, dari ciptaan dan dari suami. Nah, maksud saya begini, selama ini saya melihat kehidupan khususnya di Indonesia ini kok waduh, jadi kita mencari siapa saya dan kepada siapa kita harus mengadu, kita semakin bingung. Udah bensin naik, semua jadi ikut naik, mulai dari garam, bawang merah, apa dan sebagainya, minyak goreng mahal. Sedangkan kita orang kecil. Nah, kita orang kecil, jadi bingung kadang jadi kita bingung dalam minum lagi, rokok lagi. Nah, dia minta rokok aja minta diambil. Jenderal, silakan bos. Rokoknya aja 2 bungkus. Nah, yang saya pertanyakan di sini, siapakah yang lebih waras, kita apa dia? Kalau selama ini orang memandang orang waras orang yang bisa berbicara, bisa berpikir, bisa bekerja dan sebagainya. Tapi selama ini saya melihat Indonesia ini, kita bingung mencari siapa yang waras, siapa yang cerdas, dan siapa yang bisa dijadikan penganut. Kita mau menganut aturan-aturan yang kita anggap dia itu punya iya tenang, kita syuting dulu ya, kita untuk mencari pengetahuan siapa yang lebih benar, siapa yang salah. Kita orang kecil, maksudnya ini versi kita orang kecil. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang lebih benar itu orang seperti dia tidak pernah ngomong banyak, dia tidak pernah ngomong soal ini dan itu, dia juga tidak sekolah, dia juga tidak butuh hitung-hitungan matematika mulai 0 sampai 9, dia tidak butuh. Tapi dia lebih cerdas daripada kita orang yang waras. Orang yang waras lebih tidak waras, dan orang yang kurang waras dia lebih waras. Itu dunia sekarang. Nah, jadi di Indonesia ini, zaman sekarang ini, kita bingung memilih orang yang waras dan yang nggak waras, yang cerdas dan yang nggak cerdas. Yang selama ini kita pandang sebagai orang terhebat, orang yang bisa dijadikan
tempat untuk mengadu di saat kita ada masalah. Ternyata seperti itu ya, contohnya Sambo lah gitu. Jadi kita melihat di media-media, baik di televisi, baik di HP, di YouTube, dan banyak lagi, kita mengikuti terus kasusnya ya, karena kita orang kecil sekedar ingin tahu, kita nggak bisa apa-apa gitu. Oh ya, nah, makanya di sini saya berbicara, saya orang kecil ingin berbicara juga, pada siapa kita harus mengadu, pada siapa. Sedangkan orang-orang di atasnya kalau seperti itu, akan jadi apa dunia ini. Nah, dalam pengetahuan saya, pengetahuan feeling saya, dan saya melihat media-media elektronik, baik YouTube, televisi, koran, dan sebagainya. Dan koran itu pun kadang kalau kita beli bumbu, kita beli cabai, ada bungkus dan ada tulisannya tentang itu, berita-berita tentang pemerintahan. Saya pernah membuktikan, saya banyak merantau dari kecil sana kemari, dari Jakarta, Malaysia, banyak sarjana-sarjana juga ke Malaysia, akhirnya kerja proyek juga. Kenapa? Susah cari kerja, dan ribuan sarjana kita jadi pengangguran karena kurangnya peluang kerja dan banyaknya sarjana. Nah, kalau hanya sekedar monggo oh ya, tenang dulu ya Neng. Ini kenapa blender nih, ini suaranya kok kamar mboten saged monster. Jadi pada siapa kita harus percaya ya, jadi pada siapa kita harus mengadu. Jadi orang kecil itu semakin bingung. Saya melihat, tapi kalau mencari siapa yang baik dan siapa yang buruk adalah mereka yang baik, kita yang buruk. Jadi hari ini kita belajar gila untuk mencari semut, ada semutnya. Dia bisa memberitahu. Jadi menganggap orang punya keterbelakangan itu kurang, justru mereka yang baik dan kita yang kurang. Ini hanya sebuah gambaran kehidupan, bahwa sesungguhnya hidup itu sederhana, hidup itu mudah, dan hidup itu indah. Mudahnya hidup bila mana kita menerima, kita mensyukuri, kita merasa cukup. Hidup itu akan menjadi mudah, dan hidup akan lebih indah bila mana kita masuk ke dalam syukur itu sendiri. Masuk ke dalam syukur artinya kita menjiwai apa yang kita ada, apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Di situ kita masuk ke dalam syukur dan kita kembangkan lagi menjadi indah. Biar hidup itu akan menjadi indah bila mana kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita, maka hidup itu akan indah. Bertebanlah kembali lagi kepada Dia. Ini adalah contoh kehidupan. Hidup dia lebih indah, lebih mudah. Kenapa? Cukup dengan sebuah rokok, hidup dia akan menjadi indah. Cukup dengan sebotol minuman, hidup dia akan menjadi sempurna. Maksudnya menjadi apa itu? Jadi, itu sebuah kehidupan. Hidup tidak membutuhkan
sesuatu yang berlebihan, tapi hanya butuh sebuah kecukupan. Jadi kalau kita sudah merasa cukup, ya udah. Dan di mana cukup itu? Cukup itu ada pada, kembali lagi kita ke pohon syukur. Kalau kita dalam syukur itu kita akan merasa cukup. Kalau kita kembangkan terus, maka kita akan berbalik pada tadi. Intinya di zaman yang sudah seperti ini, mari kita sama-sama menjadi orang yang lebih cerdas, bukan pintar, menjadi orang yang lebih cerdas. Kecerdasan itu agar kita bisa memilih dan memilah siapa yang patut jadi panutan, siapa yang patut jadi tempat mengadu, dan pada siapa kita harus beradu. Karena sudah bingung di zaman ini kita memilih pada siapa kita harus mencari tempat. Yang lebih dalam lagi, kita berpikir bagaimana nasib anak cucu kita nanti jika kehidupan seperti ini, bangsa kita seperti ini. Terus pada siapa harus mengadu? Tidak ada sesiapa yang bisa dipercaya selain kita dan orang tua. Dan orang-orang yang seperti ini yang bisa dipercaya, bukan orang-orang berdasi, bukan orang-orang berbintang, dan bukan orang-orang berkewenangan, tapi orang ini yang bisa dipercaya. Oh kok awake panas kok iki. Awake panas jare kok. Baru beberapa menit sudah berapa batang yang diisi. Hidup itu sudah indah. Ya. Jadi keindahan itu ada pada cara kita bersyukur, cara kita bersyukur. Oke, mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.